Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali lagi bersama saya di channel YouTube-nya Ajis Electro Art. Channel YouTube yang membahas seputar tutorial elektro, juga seni, kerajinan miniatur, juga diecast. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membuatkan sebuah tutorial bagaimana cara mengetahui mana pin input dan juga pin output pada trafo ya, dan juga bagaimana cara mengukur tegangan output yang ada pada trafo. Nah, seringkali ada rekan-rekan semuanya yang khususnya pemula seperti saya ini sering kesulitan untuk mengetahui apabila misalkan pada trafo ini tidak terdapat tulisan mana input, mana tulisan outputnya ya. Seperti ini contohnya, ini sudah saya tulis ya tadi sebelumnya. Tapi di sini saya akan contohkan, misalkan anggap saja ini tidak ada tulisannya ya, ini polos misalkan. Ini polos, tidak ada mana tulisan input dan output, berbeda seperti trafo ini. Nah, ini ada 18 volt, kemudian CT dan 18 volt. Kemudian di sini ada tulisannya juga 0 volt dan juga 220 volt. Berarti ini sudah kita ketahui bahwa untuk inputnya di sini dan juga outputnya di sini. Dan untuk outputnya tegangannya yaitu sekitar 18 volt CT ya. Dan untuk inputnya sekitar 220 volt CT. Beda lagi halnya misalkan kita ada sebuah trafo, misalkan ya ini polos, misalkan tidak ada tulisannya, tidak ada tulisan seperti ini, polos sama seperti ini. Bagaimana cara mengetahuinya mana pin input dan juga pin outputnya? Nah, untuk sederhananya, bagaimana cara mengetahuinya, yaitu kita siapkan dulu trafo ya. Maksudnya kita siapkan dulu apometer. Kita siapkan apometer. Di sini saya gunakan apometer analog ya. Sebelum kita gunakan apometer, kita juga bisa melihat pada kawatnya atau pada kawat email yang ada atau yang terdapat pada trafo. Apabila kawat email atau kawat tembaga yang tersambung pada pin trafo yang paling kecil ukurannya, bisa dikatakan bahwa itu adalah untuk bagian inputnya ya. Apabila kita bisa melihat kawat di dalamnya. Tapi kan sedangkan seperti ini kan susah ya. Tidak terlihat kawat sama sekali. Nah, tidak terlihat ya. Oke. Nah, kalau seperti ini bisa kita gunakan apometer analog. Kita pindahkan dulu apometer analog ini di skala kali 10 ohm. Saya gunakan di skala kali 10 ohm ya. Kemudian kita adjust. Oke, dan ini apometer saya sudah tidak presisi lagi ya. Mungkin sudah terlalu lama karena memang ini apometer ini sudah menemani saya dari dari awal belajar saya seputar elektro ya. Ini sudah lama belum saya ganti karena memang saya masih masih suka dengan menggunakan apometer ini meskipun sudah tidak presisi lagi seperti ini. Kan ini seharusnya di 0 ya kalau bagusnya. Tapi kita gunakannya seperti ini, kita cek. Kita sambung probe apometer di bagian pin yang ada pada trafo. Apabila hambatannya yang paling tinggi ya, apabila hambatannya paling tinggi setelah kita ukur dengan menggunakan apometer, bisa dikatakan bahwa itu adalah pin input atau pin AC-nya, yaitu sekitar 220 volt ya. Berarti itu adalah pin input atau pin AC-nya ya, apabila kita ukur dengan menggunakan apometer analog dan terukur hambatannya paling tinggi. Kemudian apabila kita ukur tidak terdapat hambatan sama sekali, bisa dikatakan bahwa itu adalah pin outputnya. Kita coba sekarang ya. Misalkan ini kosong ya, dan ini juga kita anggap kosong nih ya. Kita anggap polos lah, tidak ada seperti ini sudah saya beri tanda ya tadinya. Nah, kita cek ini misalkan di pin ini. Nah,
Kan ini awal ada di sini ya. Sambil perhatikan jarum ovometer. Nah, ini di sana, kemudian juga di sini. Berarti ini bukan pin input ya, tetapi ini adalah pin output. Nah, tidak ada hambatan ya. Kemudian kita balik. Nah, ini ada 3 pin ini. Ada 3 buah pin. Biasanya yang tengah ini tidak tersambung ya. Biasanya ini hanya untuk menjumper kabel ya ketika nanti mensolder ya. Jadi ini yang tengah biasanya tidak tersambung. Oke, nah seperti ini tidak tersambung tengah. Jadi ini biarkan saja yang tengah, kita ukur yang bagian sisinya saja. Sambil diperhatikan jarum ovometernya, pin mau merah atau hitam tidak masalah meskipun dibolak-balik ya. Kita cek. Nah, jarum ovometer bergerak ada hambatannya ya. Nah, ini kan di sini nih. Di sini. Kemudian ini ovometer di sini ya. Setelah kita sambung. Nah, berarti ovometer, berarti trafo atau bagian pin sebelah sini ada hambatan ya. Nah, ada hambatannya. Nah, sebelumnya di sini, kemudian setelah kita sambung di trafo, jarum ovometer di sini ya bergeraknya. Perhatikan. Nah, seperti itu. Berarti ini adalah pin input atau pin 220 volt ya. Jadi untuk kita memasukkan tegangannya. Oke. Jadi seperti itu ya. Bagaimana cara mengetahui mana pin input dan pin output pada trafo apabila pada trafo tidak terdapat tanda atau tidak terdapat tanda mana input dan outputnya ya, atau polosan seperti ini. Jadi caranya seperti itu ya. Jadi apabila kita ukur dengan menggunakan avometer analog dan hambatannya yang paling tinggi, berarti itu adalah untuk input AC-nya ya. Dan yang tidak terdapat hambatan berarti itu adalah outputnya. Outputnya juga AC. Jadi apabila kita ingin mengubahnya menjadi DC, kita bisa menggunakan komponen yaitu menggunakan dioda. Oke, mungkin cukup sekian dulu tutorial dari saya. Nanti untuk bagaimana cara mengecek atau bagaimana cara mengetahui berapa tegangan atau bagaimana cara mengetahui tegangan output pada trafo polosan seperti ini. Oke, mungkin cukup sekian dulu tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.